وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Hadirin Bapak Ibu dan saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ngaji dan temanya itu pasti sama yang biasa saya bolak-balik. Ya. Jadi saya tawari dua materi, yaitu dipilih yang hukum sholat Jumat bila bersamaan dengan sholat Idul atau 2 hari raya, ya. Karena memang ini penting, sebab nanti hari raya yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah itu sudah jelas pasti yaitu tanggal 20 Maret, ya. Jadi 1 Syawal bertepatan dengan tanggal 20 Maret, ya. Itulah Muhammadiyah, semuanya serba kepastian, yang lain belum pasti. Kalau kita sudah pasti, jadi kalau ingin kepastian itu melok Muhammadiyah, gitu ya. Dan insya Allah nanti banyak yang ikut, ya. Coba pemerintah kalau tidak mau ikut Muhammadiyah, nanti pasti jamaah akhirnya kurang. Ya, nanti banyak yang ikut ke Muhammadiyah. Karena sudah ada yang ditanya, Ustaz, besok hari rayanya tanggal berapa? Saya tanggal 20 itu. Tuh kalau jadikan tahun ada dia bersama Muhammadiyah, ya. Jadi sudah, jadi mulai itu milihnya sing rasional, sing pasti, dan sing kira-kira tidak ada tendensi apa-apa, gitu ya. Nah, karena itulah jamaah rahimahullah, panjenengan semuanya itu tidak rugi ikut di Muhammadiyah, menjadi warga Muhammadiyah dan mendukung perjuangan Muhammadiyah semampu kita, karena yang dijamin masuk surga hanya Muhammadiyah. Betul kan? Jadi nanti diprotes Pak, ngomong di desa, dan diskriminatif. Yang lainnya masuk apa? Anda jelaskan Muhammadiyah itu adalah dari kata nama Nabi Muhammad dan tambahan yang nisbah. Muhammad ditambah yang nisbah. Yang nisbah itu artinya pengikut. Jadi Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Karena itu siapa yang mengikuti Nabi Muhammad itu jaminannya adalah surga. Muhammadiyah sudah jelas. Wis ora sing mampir rokok Kenapa? Muhammadiyah anti TBC, ya, anti syirik, dan yang menjadikan orang gagal masuk surga meskipun sholatnya gedung, ya, hajinya pitulikur, zakatnya akeh, sedekahnya akeh, ning syirik gagal mlebu swarga. Nah, ini Muhammadiyah ojo sampai sering kira anti TBC supaya langsung masuk surga, tidak gagal masuk surga. Ya, itu ada intermezzo aja, ya. Nah, mari kita bahas tentang sholat Jumat, hukum sholat Jumat bila bersamaan dengan Idul atau sholat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini ada beberapa pendapat, diantaranya adalah yang pertama, bila Id jatuh pada hari Jumat, maka sholat Jumatnya gugur. Yang pertama, ya. Ini beralasan dengan beberapa hadis yang tertera di bawah itu, tapi tidak mutlak gugur, ya. Itu masih juga adalah mengganti sholat idnya dengan sholat duhur, ya. Jumatnya maksudnya, sholat Jumatnya dengan sholat duhur. Sebuah hadis diriwayatkan dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, ya. Ia berkata,
aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqam itu dengan bunyinya, asyahidta ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idaini istama'a fi yaumin. Qala na'am. Qala bakaifa sana'a. Qala shallal ida summa rakhasa fil jumu'ati. Faqala man sya'a ayyusalli fal yusolli. Artinya, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua Id, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau hari raya Idul Adha bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari. Lalu ia jawab iya. Jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apakah yang beliau lakukan ketika itu? Beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jawab Zaid lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silakan. Jadi di situ sifatnya adalah tidak wajib, justru gugur ya, tidak usah Jumatan, tidak apa-apa ya. Jadi secara kesimpulan singkat seperti itu. Kemudian hadis yang lain yaitu dari seorang tabi'in bernama Atok bin Abi Robah rahimahullah, ia berkata, sholla bina benu Zubairi fi yaumin idi fi yaumin jumu'atin awalan nahari summa ruhna ilal jumu'ati falam yahruju ilaina wasallaina wahdana wa kana ibnu Abbasin bito'ifi falamma qadima dzakarna dzalika lahu faqala asobas sunnah. Itu pada sunnah. Jadi terjemahan lengkap, Ibnu Az-Zubair ketika hari Id jatuh pada hari Jumat pernah sholat Id bersama kami pada pagi hari. Kami keluar untuk sholat Jumat. Kemudian ketika itu Abu Az-Zubair tidak keluar, beliau hanya sholat sendirian. Tatkala itu Ibnu Abbas berada di Taif. Ketika Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan perbuatan Ibnu Az-Zubair pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun mengatakan ia adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi atau as-sunnah sunnah. Jadi gitu ya. Jadi Zubair ini paginya sholat Id, tapi begitu Jumatan tidak nampak bahwa dia itu sholat Jumat. Maka ketika dilaporkan ke Ibnu Abbas, ternyata Ibnu Abbas menjawab, si Zubair ini sudah melaksanakan sunnah Rasul atau as-sunnah sunnah ya. Telah yaitu jatuh pada sunnah. Nah, bahkan menurut pendapat Imam Ahmad yang lain, jika sholat Jumat dilakukan pada waktu sholat Id, maka itu sudah mencukupi, karena beliau berpendapat bahwa Jumat boleh dilakukan sebelum zawal atau matahari tergelincir. Jadi ini ekstrim ya. Jadi Ahmad ini jawab sangat ekstrim, yaitu jawabannya jadi atau pendapatnya. Jadi kalau orang sudah sholat Id dan waktunya itu sebelum matahari tergelincir, itu sudah cukup.
jadi gak usah sholat Jumat gak apa-apa, ya. Dan itu sudah bagian dari sholat Id, itulah gantinya sholat Jumat. Dan tidak ada keterangan mengganti sholat zuhur, berarti sudah dianggap sholat Id itu ya sholat Jumat. Sholat Jumat disatukan dengan sholat Id kalau dikerjakan sebelum matahari condong atau sebelum zawal. Ini maaf sangat ekstrim ya pendapat Ahmad ini. Kita kaji terus yang berikutnya adalah kedua, hukum sholat Jumat menjadi rukhsah. Rukhsah itu keringanan, ya, dapat dispensasi, boleh milih, itu namanya rukhsah. Jadi bagi orang yang telah melakukan sholat Id di pagi harinya, maka hukum melakukan sholat Jumat menjadi rukhsah, yaitu diberi keringanan, boleh memilih tidak melakukan sholat Jumat dan boleh mengikuti sholat Jumat. Bila memilih tidak melakukan sholat Jumat, maka harus mengganti dengan sholat zuhur. Tetapi ini berlaku bagi orang yang datangnya dari desa yang jauh berdasarkan dalil dan keterangan sebagai berikut. Jadi yang rukhsah itu adalah justru orang-orang yang datang dari jauh atau dari desa, itu dapat rukhsah. Jadi boleh memilih Jumat dan boleh tidak. Maka kalau tidak memilih Jumat, ya sudah mengganti dengan sholat zuhur, gitu ya. Nah, ini berdasarkan yaitu praktek Utsman bin Affan pada saat beliau menjabat, dan saat itu terjadi ya, betul-betul terjadi bahwa kumpul antara Id dan hari Jumat. Jadi Jumat ya, itu kumpul dengan Idul Fitri atau Idul Adha di zaman beliau. Lalu beliau berkata, innahu qad tiztama'a lakum fi yaumikum hadza idani faman ahabba min ahli al-'aliyati ayyam tadiral jumu'ata falyantadirha wa man ahabba ayyaji'a falyaji faqad adintu lahu. Berhimpun di hari ini, artinya di hari Jumat ya, dua Id. Siapa yang datang dari Al-Aliyah, artinya daerah di sudut Madinah, dari kampung ya, jauh dari kota, dari masjid juga, yang jaraknya lebih kurang 4 sampai 6 mil. Kalau kita lihat ukuran kilometer itu sekitar 6 sampai 9 kilometer ya. Ini saya cari itu, saya cari di YouTube, ternyata 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer. Jadi kalau dikalikan 4 atau 6 ya kira-kira, kalau yang 4 mil itu berarti 6 kilometer, yang 6 mil itu 9 kilometer ya. Dari kota Madinah, kalau mau menunggu Jumat silakan ya. Dan kalau mau pulang juga silakan, sudah saya izinkan. Begitu ya, itu ucapan Utsman bin Affan kepada jamaah sholat Id yang datangnya dari kampung, dari desa yang sekitar sejauh 6 kilo sampai 9 km ya, dari kota Madinah, dari jauh dari masjid. Maka Utsman bin Affan memberi rukhsah atau keringanan, boleh pulang, boleh nunggu. Kalau mau ikut Jumatan silakan, tidak ikut Jumatan juga silakan, tapi tetap nanti mengganti dengan sholat zuhur ya. Adapun untuk penduduk desa ya, dari keterangan yang lain itu ada 2 pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Pendapat pertama yang paling kuat dan merupakan pendapat yang ditegaskan langsung oleh Imam Syafi'i, baik dalam kitab Al-Um maupun pendapat lamanya, itu mengatakan bahwa mereka tidak wajib lagi sholat Jumat setelah sholat Id.
Namun ada juga yang berpendapat, itu yang kedua, yaitu menyatakan bahwa kewajiban sholat Jumat tetap berlaku bagi mereka. Yang kedua, jadi gugurnya kewajiban untuk sholat Jumat menurut ulama Syafi'iyah hanya berlaku bagi mereka yang datang dari Al-Qura. Al-Qura itu desa, kampung, kampung, yang boleh, dan sudah ikut melaksanakan sholat Id bersama imam. Untuk mereka diberikan pilihan antara ikut sholat Jumat dengan imam dan masyarakat setempat, artinya kota atau al-hudur atau al-hadur, atau pulang kembali ke rumah mereka dan mengganti Jumat dengan sholat zuhur. Jadi ini keringanan hanya untuk orang yang datang dari desa, pada waktu itu, karena sulitnya dia bolak-balik, kendaraan juga tidak ada seperti sekarang, Itu dulu paling-paling motor atau keledai atau kuda, dan bisa banyak jalan, karena saat itu tidak banyak orang yang punya kendaraan unta atau kuda, kecuali orang-orang yang kaya. Nah, di dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah itu menyebutkan, yaitu sebagai berikut: in ittafaqa idum fi yaumi Jumatin saqata hudurul Jumu'ati amman shallal Id illa al-imam fa innaha la tasqutu anhu illa alla yajtami'a lahu man yusalli bi al-jum'ah wa qila fi wujubiha alal imami riwayatan. Jika hari raya jatuh pada hari Jumat, maka orang yang telah menunaikan sholat Id tidak wajib lagi menghadiri sholat Jumat. Namun ini tidak berlaku bagi imam. Imam tetap berkewajiban menegakkan sholat Jumat untuk jamaah yang hadir, jamaah yang ada, kecuali tidak ada cukup jamaah atau tidak ada orang untuk berjamaah, maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama tentang apakah imam tetap wajib atau tidak. Tapi sesungguhnya adalah itu, kalau imamnya ini rata-rata berpendapat para ulama itu wajib. Jadi masjid itu wajib tetap menyelenggarakan, yaitu Jumatan. Kenapa? Karena di kota banyak orang yang ingin Jumatan, dan juga yaitu tempatnya dekat, lalu adalah juga dengar ada dan insya Allah bisa. Dan yang ada memang yang mengatakan kalau tidak ada jamaahnya, ya apa yang diselenggarakan? Kan minimal 3, minimal ada imam dan makmum kalau kaji, Nah itu minimal ada imam dan makmum, itu sudah boleh jamaah sholat Jumat. 3 harus 40 Nah itu 40 itu hanya suatu contoh bahwa Nabi melaksanakan sholat Jumat itu pada saat awal itu jumlahnya 40 Itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa sholat Jumat itu minimal 40, tidak Jadi hanya kebetulan saat itu yang datang 40 Jadi jamaah itu pokoknya ada imam ada makmum Nah itu ya sudah bisa dilaksanakan. Syekh Majduddin Ibnu Taimiyah berkata, idza istama'a itu wa jum'atun saqata til jum'atu amman hadarul id illa al-imam
wa huduruha aula. Jika hari raya dan hari Jumat jatuh pada hari yang sama, maka kewajiban sholat Jumat gugur bagi orang yang telah menghadiri sholat Id. Namun hal ini tidak berlaku bagi imam. Ia tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Meskipun demikian, tetap hadir sholat Jumat adalah pilihan yang paling utama. Jadi meskipun dikasih pilihan atau rukhsah boleh tidak Jumatan, tapi menurut pendapat dari Syekh ya, Masduddin ini adalah lebih baik ikut Jumatan, ya, tetap ikut melakukan Jumatan walaupun paginya sudah sholat Id, ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pendapat yang terakhir yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah sholat Jumat tetap wajib bagi yang telah sholat Id mengikuti keumuman dalil ya, yang tentang kewajiban sholat Jumat, di mana surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu umum ya. Jadi Allah mewajibkan sholat Jumat itu tidak pandang bulu ya. Jadi dengan dalilnya sehingga sudah tahu, yaitu yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi wahai orang beriman, bila diseru untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah, tinggalkan ya, atau segeralah ya, bila dibilah untuk berzikir kepada Allah wa darul bai', dan tinggalkan jual beli. Jadi perintahnya itu kesibukan apapun saat dipanggil untuk sholat Jumat harus ditinggalkan ya. Toko harus ditutup ya, sini toko pas banget ya. Jangan karena laris terus cuma dipanggil ya, asik kedori wong, cocok bangkrut ya. Jadi tetap harus ditinggal. Yang guru juga begitu ya, yang berjualan yang lain semuanya harus ditinggalkan ya, karena itu panggilan Allah. Kenapa yang demikian itu lebih baik ya, jika kamu itu benar-benar tahu ya, tahu hikmahnya, tahu hasilnya, tahu pahalanya, tahu nanti di hadapan Allah adalah merupakan kemuliaan yang luar biasa ya, harus dilakukan hikmah itu. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, yaitu hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul wasiyah. Jadi Rasulullah yaitu membaca pada waktu 2 hari raya dan Jumat yaitu sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, wa hal ataka hadisul wasiyah pada rakaat yang kedua. Qala wa idastama'al idu wal jumu'atu fi yaumin wahidin yaqra'u biha, dan apabila hari Jumat dan Idul Fitri atau Idul Adha itu kumpul jadi satu, dia yaitu tetap membaca kedua surat itu, yaitu surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, baik di waktu sholat Id ya maupun di waktu sholat Jumat. Itu Rasulullah tetap membaca 2 surat itu ya. Berarti Rasulullah jelas
melakukan ya, walaupun sudah sholat id paginya tetap dia melakukan Jum'ah ya, melakukan sholat Jum'ah. Oleh karena itu dengan dasar ini kita nggak ragu lagi ya, riwayatnya juga jelas dan itu hadisnya sahih. Dan para imam mazhab seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyah berpendapat bahwa sholat id dan sholat Jum'ah adalah dua ibadah yang terpisah. Jadi tidak bisa disamakan ya. Sholat id ya sholat sendiri yang hukumnya secara fikih sunnah muakkad ya, sedang Jum'ah secara fikih hukumnya wajib dan Al-Quran sudah jelas ya mewajibkan ya, fas'au perintah fi'il amar ya. Nah ini menurut Hanafiyah dan Malikiyah seperti itu, bahwa antara id dan Jum'ah itu adalah terpisah, maka keduanya tetap harus dikerjakan dan tidak bisa saling menggantikan. Ini ya, jadi nggak bisa sholat id diganti dengan sholat Jum'ah, nggak bisa sholat Jum'ah gugur lalu karena sudah sholat id. Jadi menurut Hanafiyah dan Malikiyah seperti itu, tegas ya, dewe-dewe ya, orang bodoh gitu ya, nggak bisa saling mengganti ya. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i, namun beliau memberikan keringanan bagi penduduk desa yang telah datang untuk sholat id agar boleh tidak menghadiri sholat Jum'ah. Ini khususon ya. Jadi Imam Syafi'i juga mendukung pendapatnya Imam Hanafiyah dan Imam Malikiyah, yaitu bahwa tidak bisa itu Jum'ah diganti dengan sholat id atau sebaliknya. Cuma khusus orang yang datang dari desa itu menurut beliau tetap bisa diberi keringanan. Artinya boleh memilih sholat Jum'ah dan boleh juga tidak memilih sholat Jum'ah dan harus yaitu sholat zuhur. Gitu ya. Nah itu. Kemudian Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' berkata, yaitu saya artikan aja maknanya, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya yaitu Id, lalu penduduk desa yang sebenarnya terkena kewajiban sholat Jumat karena mereka berada dalam jangkauan suara adzan dari kota, datang untuk melaksanakan sholat Id, maka menurut kesepakatan para ulama kewajiban sholat Jumat tetap berlaku bagi penduduk kota. Jadi ini berarti yang desa tadi tetap rusak, yang penduduk kota tetap wajib, gitu ya, meskipun sudah melakukan sholat Id di pagi harinya. Ya. Nah sekarang yaitu dalam pandangan majelis tarjih, karena kita punya panutan ya majelis tarjih, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka yang berada di situ itu orang yang hebat-hebat ya, orang yang paham betul tentang agama, tentang fikih, tentang hadis, tafsir dan sebagainya. Maka telah didiskusikan secara cermat dan secara sesama menyimpulkan majelis tarjih dan tasdid ya, dua hadis tersebut harus dipahami secara utuh. Kesan hadis yang pertama yang timbul adalah memang bahwa apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, maka umat Islam yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri tidak perlu lagi melakukan sholat Jumat. Jadi ya, kesannya itu hadis yang pertama dia. Akan tetapi ada riwayat kedua yang melalui yaitu pemahaman yang betul-betul isyarah nas, yang dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW tetap
melangsungkan sholat Jumat di saat beliau sudah melaksanakan sholat Id, ya. Jadi dengan hadis tadi yang sudah saya sebut terdahulu, ya, ditambah hadis berikut ini, idza istama'al idu wal jumu'atu fi yaumin wahidin yaqra'u bihima fi sholataini, ya. Jadi ini mempertegas saja bahwa apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Sabbihis dan Al-Ataka pada kedua sholat itu, nah, ya. Jadi sholat Id maupun sholat Jumat, beliau adalah membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ya, ini memang ini yang dibaca Rasulullah. Kalau kita ikuti sunnah Rasul, makanya imam itu senajan pinter, apalnya ini orang tuntunan ya, coba macam-macam baca surat Tio. Ya ikuti aja Rasulullah. Jadi walaupun setiap Jumat baca Al-A'la, Al-Ghasyiyah itu sunnah Rasul, tapi tidak dilarang membaca surat yang lain, cuma ya tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya, apakah dosa? Tidak. Apakah sah? Ya, tidak menjadikan membaca surat selain Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu sholatnya tidak sah, tidak, tetap sah. Ya, kemudian jamaah rahimahullah, majelis takjil melanjutkan penjelasannya berangkat dari pemahaman di atas dua riwayat tersebut, maka majelis takjil dan tasdid Muhammadiyah menyimpulkan bahwa keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat diberikan kepada orang yang jauh dari tempat pelaksanaan sholat Id atau masjid, karena harus bolak-balik sehingga mengalami kesukaran, ya, kesulitan, kasihan, gitu ya. Itu jadi khusus hanya itu. Jadi khusus yang diberi keringanan itu hanya yang datangnya dari kampung jauh, ya, karena bulan balik nanti kasihan, ya. Baru selesai sholat Id pulang melaku, ya, ada untuk dilukas sholat Jumat, makanya diberi keringanan khusus itu. Maka atas dasar ini majelis takjil menyimpulkan bahwa bila hari raya jatuh pada hari Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat. Oleh karenanya seluruh warga Muhammadiyah hendaknya tetap melakukan sholat Jumat pada hari raya di masjid-masjid yang mudah dijangkau pada siang harinya, setelah pada pagi harinya telah melakukan sholat Id. Nah, di kota tidak ada halangan. Sekarang ini kendaraan cukup banyak, jalannya cukup mulus, ya. Meskipun 10 kilo hanya bisa ditempuh, ya, paling beberapa menit saja, ya. Karena itu tidak ada alasan seperti zaman Nabi, ya, di Madinah. Itu karena alasannya karena khusus bagi itu orang bisa yang jauh. Oke, pas ya, selesai. Nggak susu ya, jaga-jaga. Nanti tapi ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada malah senang ya. Tak boleh ngaku. Kakak. Ya, boleh tanya, tidak harus ini, yang lain barangkali ada yang perlu disampaikan. Ya, ibu-ibu, tidak ada, adik-adik, bapak-bapak, ngobrol. Jelas. Iya. Karena biasa saya kalau kajian itu pasti saya kasih makalah supaya nggak nguping kok. Pergone nguping lebu kuping tengen metu kuping kiwo. Itu boleh ditakoni. Mbak ngaji di mana tadi? Di Al-Fakhr Bogor. Apa isinya? Boleh selalu.
Tapi kalau ada bukunya, makalahnya loh, boleh-boleh tadi kan gitu ya. Lali bisa ditonton meneh. Maunya Pak Nisa kan nyopeng di sini ya. Tapi saya lebih suka ngasih makalah. Tapi kalau memang tidak sempat karena sesuatu hal, saya pasti lihatkan di layar. Ya, ini sudah siap di dalam tas itu, laptopnya ada semua. Pun selesai. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanya Pak. Tadi ada selintas penjelasan bahwa kalau pelaksanaan Jumat atau Jumatan itu tidak harus berjumlah 40. Padahal sekitar kita ini, misalnya di Ranginan itu kami juga punya musola, berarti bisa melaksanakan Jumatan meskipun kurang dari jumlah 40. Nah, ini saya lihat di Tapangan ini juga kalau punya musola belum melaksanakan, Pak, itu gimana? Ya, terima kasih. Ya, realitas pertanyaannya realitas ya. Jadi kalau masjid statusnya masih musola, itu memang bukan untuk Jumatan, hanya rata-rata untuk sholat 5 waktu ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Jadi yang sudah paten, artinya sudah termasyhur sejak zaman Nabi, yang dipakai Jumatan itu adalah masjid. Meskipun musola itu tempat sholat ya, tapi pengertiannya sama untuk tempat sholat, tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Andaikan diresmikan ya kan, atau diubah bahwa seluruh musola yang ada di PJN Nanggal jadikan masjid semua, boleh, tidak apa-apa, silakan ya kan. Jadi malah Kenjeran itu tidak ada istilah musola, Pak. Di Kenjeran itu semua jadikan masjid, meskipun musola saja ya. Kenapa? Masjid itu lebih lebih manfaat ya. Ada Jumatan, nanti ada infak, ada ya kegiatan yang lain kan. Kalau musola ya infak ada mungkin yang paham aja ya. Tapi kalau masjid itu ada infak rumah ya. Boleh Pak, kalau memang mau dijadikan masjid, monggo musyawarah dengan PJM. Berapa lebarnya musolanya? Ya sudah cukup. Kali 4. Oh iya sudah bisa. Ya, monggo. Masjidnya Nanggal baru berapa? 3. Alfa 2. Suhada, satunya Taufikur Rahman, 5. 6. Satunya Alasi sudah dipakai. Yang bedanya Ustaz dari apa itu? Sudah dipakai. Ya. Jadi kalau ulang layak, artinya jamaah itu nanti dimungkinkan ada ya, itu segera dimasukkan aja ya. Jadi bagus. Di Gubeng itu semua masjid musolanya ada, tapi bukan resmi milik Muhammadiyah, hanya binaan Muhammadiyah, seperti Al-Jihad ya, seperti apalagi yang lain, Siratal Mustaqim, Gibril Sepuh itu juga yang pegang kita Muhammadiyah, tapi namanya belum Muhammadiyah ya. Jadi 6-7 masjid di Gubeng semuanya masjid ya. Nah itu ternyata jamaahnya yang ada saja ya, rame gitu ya. Allahnya. Maka yang lain. Ini Ustaz Salim, Mukhlisin. Oh sana dulu ya, monggo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak, untuk kaitannya dengan penjelasan yang ada di materi ini cukup lengkap, cukup gamblang, dan insya Allah memberikan wawasan kepada kita semua. Tetapi
surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum sholati yaumil jumu'ah. Nah, ayat ini memang secara umum dijelaskan, diperintahkan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tetapi ada kekhususan dalam penjelasan hadis yang kaitannya dengan orang yang gugur untuk tidak melakukan sholat Jumat. Itu ada empat kriteria seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang pertama itu adalah hamba sahaya atau budak, yang kedua wanita, anak-anak yang belum balik, dan orang sakit. Yang kami bahas itu adalah wanitanya. Apakah wanita itu masuk ke umuman dari hadis ayat ini, atau nanti ada dalil secara khusus atau yang mengkhususkan tentang pelaksanaan sholat Jumat untuk perempuan, sehingga bagaimana menurut tarjih untuk bersikapi keumuman ayat kemudian kekhususan lafaz yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Mohon penjelasannya sehingga kita semuanya tahu posisi atau keberadaan hukum tersebut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Jum'atu wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Ya, jadi ya, kecuali 4. Jadi Jumat itu wajib bagi setiap muslim, dasar umumnya itu ya. Tapi ada pengecualian yaitu 4. Satu tadi hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga orang sakit, yang keempat anak-anak. Dari 4 pengecualian tadi, yang mutlak tidak Jumatan itu apabila sakit parah. Jadi itu sakit parah itu sudah otomatis karena tidak mampu berangkat ke masjid, jangankan berangkat ke masjid ya, itu pasti meninggalkan Jumat, maka dia harus sholat zuhur. Sedang yang wanita, hamba sahaya dan anak-anak itu meskipun masuk pengecualian, tapi dia boleh ikuti sholat Jumat. Jadi itu menjadi rukhsah. Wanita Jumatan itu jadi rukhsah, boleh ya, boleh ikuti Jumat dan tidak usah ganti sholat zuhur nanti kalau sudah sholat Jumat. Tapi juga boleh tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur di rumah. Mana yang lebih maslahat ya, maka wanita boleh. Seperti misalnya pada waktu sekolah di Pucang ya, SMA kan gede, anaknya gede, pedoe ya gede ya. Kalau gak di jam Jumatan malah gak karuan ya, maka mengambil hukum, mengambil rukhsahnya yang boleh dipakai itu untuk maslahat, untuk supaya mendapatkan suatu faidah manfaat yang lebih besar ya, maka hal itulah boleh. Anak-anak juga begitu, boleh Jumatan, bahkan dianjurkan ya. Jadi kalau anak umur 10 tahun ajaan sholat ya, termasuk ajaan masjid, ajak jamaah, apalagi laki ya, jangan dibiarkan bapak ibu dan dewi kita anaknya di jalan yang bagus diajak. Untuk apa? Supaya anak itu terlatih, terbiasa, dan sudah cinta masjid, gitu ya. Jadinya dia menjadi meskipun pengecualian, tapi tetap boleh Jumatan. Hamba sahaya juga sesungguhnya boleh ya, tapi rata-rata karena hamba sahaya dulu itu adalah terikat oleh majikan, maka susah untuk keluar, sehingga kalau majikannya mengizinkan saya kira boleh gitu ya. Nah kalau sekarang kan ada itu Abdul Mablukun ya, sudah hilang ya, yang sudah pasti adalah yaitu 3 ya, wanita, anak-anak, orang sakit gitu ya. Jadi tetap kembali ke dasar umum ya, meskipun ayatnya memang laki perempuan ya, tapi pengecualian wanita rukhsah, anak juga rukhsah, boleh Jumatan boleh tidak. Kalau Jumatan itu pahalanya milik orang tuanya ya,
Itu kalau anak cuayo sudah balik maka milik dia sendiri. Ya pun, ada lagi cukup. Ini apa ya? Baik kalau sudah tidak ada, terima kasih ya. Kemudian bermanfaat ya. Sebelum ditutup saya akan berpantun terlebih dahulu. Bila ada jarum patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Saiki parekan sing Jawa. Goreng kucur wajahnya sombong lemah. Cakep ngomong. Walaupun saya tidak cakep, ibu-ibu terutama ya cakep, biasa tambah seneng. Ulangi, goreng kucur wajahnya sombong lemah. Ojo nganti mati gemine. Iki ngono pitutur sarana genah. Ampun ngantos dados atine. Nasrullah wa tunggori wa basir sabirin nasabini nun wal qalami wa ma yakurun fastabiqul khairat al-birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laiman,